Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Para Musik dan Informasi Jalan Taman Setia, Lapas Kota Banda Aceh. Ini Koyawa Musik FM Banda Aceh Real Radio. Senang sekali di hari yang berbahagia ini kawan muda. Kembali lagi saya Tika Tobi yang akan menemani Anda di program Bincang Aceh. Dan Anda bisa menanyakan tentang apa saja yang terkait dengan perbincangan hari ini ya kawan muda. Dan bincang-bincang kita hari ini bersama antara Radio Nikoya 106 FM Banda Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh. Kalau mudah, program pengungkapan sukarela atau PPS telah resmi dimulai pada 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Program yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 telah memberikan penjelasan dan tata cara kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan berupa pelaporan harta yang belum dipenuhi secara sukarela. Terkait dengan tema bincang-bincang kita hari ini, yakni program pengungkapan sukarela atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPS. Telah hadir bersama saya di studio Nikoya 106 FM Banda Aceh, bapak-bapak yang hebat nih kalau muda dari fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Aceh. Ada Bapak Pandi Muhammad Hatta dan Bapak Faisal Azli. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah mungkin langsung aja ya Pak ya, terkait pembahasan kita hari ini tentang program pengungkapan sukarela atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPS. Mungkin masih ramai nih juga dari kita yang belum terlalu paham dan familiar dengan kata-kata ini. Boleh mungkin sedikit jelaskan apa sih program pengungkapan sukarela ini sendiri dan bagaimana kebijakan program ini terkait perpajakan yang ada? Boleh Pak? Ya, terima kasih juga. Selamat sore pendengar Nikoya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, memang menarik ketika kita berbicara tentang program pengungkapan sukarela. Ini sebenarnya sebuah program luar biasa ya, yang diputuskan setelah adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, jadi layaknya atau mungkin banyak pendengar mengatakan bahwa program pengungkapan sukarela ini mirip-mirip dengan amnesti pajak. Nah, memang mirip-mirip walaupun tidak persis sama. Ini adalah sebuah program yang dimana memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum terungkap atau yang lupa atau yang hilang diungkapkan di surat pemberitaan tahunan, kemudian diungkapkan secara jujur dengan pembayaran tarif tertentu yang tentunya lebih sedikit dibandingkan tarif yang biasanya, maka kemudian wajib pajak memperoleh manfaat. Dan tentunya manfaat ini dan program ini tentunya tidak berjalan terus-menerus menikah. Jadi ini layaknya periode diskon. Ini hanya berlaku sampai bulan Juni 2022. Jadi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai Juni 2022. Jadi wajib pajak bisa mengungkapkan, kemudian melakukan pembayaran sehingga nanti akan mendapatkan manfaat yang nanti akan kita bahas kira-kira apa manfaatnya. Ini demikian. Kalau seandainya nanti pajaknya belum terlaporkan sampai di akhir bulan Juni, itu ceritanya gimana nih, Bang? Oke, boleh coba Iya, benar. Memang kalau periode diskon, lagi ada diskon, tentu kita bisa dapat diskon. Tapi ketika periode diskonnya lewat, maka kita nggak dapat diskon, kita membayar dengan harga semula. Nah, begitu juga dengan program pengungkapan sukarela ini. Kalau nanti lewat 30 Juni atau tanggal 1 Juli misalnya, maka kewajiban perpajakan itu berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, misalnya kita sampaikan sekarang, kalau ada tarif pajak itu sampai 30% kurang lebih lagi. Padahal dengan ikut program pengungkapan sukarela, dia bisa bayar 12% atau 14% dan tentunya range-nya jauh, selisihnya jauh sekali. Jadi demikian. Nah mungkin latar belakang dari adanya program ini apa yang diharapkan oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak sendiri? Itu boleh kalian saya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bang Faisal tadi, memang dulu kan sudah ada namanya program tax amnesty atau pengampunan pajak tahun 2015 dengan 2016. Nah, ternyata memang setelah kita telusuri memang masih ada wajib pajak yang ternyata masih belum mengungkapkan seluruh hartanya dalam program tax amnesty tersebut. Padahal kalau ditemukan sekarang nih, misalkan sudah ikut nih
terus kita berdasarkan data yang kita masuk kita, ada nih ternyata harta belum kamu laporkan di program teks amnesti ini gitu. Padahal itu kalau seperti itu bisa terkena tarif yang sangat besar sampai dengan 200% lah ya, 200% gitu. Jadi dengan adanya program ini, ya alhamdulillah bisa terhindarkan dari sanksi yang sampai dengan 200% itu. Oke, 200% besar sekali ya hitungannya berarti ya. Besar loh. Berarti untuk yang sudah pernah ikut teks amnesti dulu nih mungkin, namun masih ada harta yang belum dilaporkan dalam program tersebut, seperti itu maksudnya. Ya benar. Itu ada jadi ada dua kebijakan di teks amnesti di program pengembangan sukarela ini. Yang kebijakan pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bagi mereka yang sudah pernah ikut teks amnesti namun masih kita positif thinking aja, bisa jadi terlupa, bisa jadi ya terlewatkan gitu. Jadi bagi mereka yang sudah ikut program teks amnesti kedua yang sebelumnya, jika masih ada yang belum dilaporkan pada teks amnesti tersebut, boleh dilaporkan sekarang dengan diberikan tarif sebesar 14% seperti itu. Alhamdulillah ini daripada tarif 200% ya gitu. Hitungannya besar sekali soalnya Besar 200% sekali. ya kan. Oke kalau begitu, nah tapi kan berdasarkan program yang dibuat, kita juga kan harus tahu di latar belakang dibuat program ini sendiri gitu. Apa sih sebenarnya latar belakangi adanya program PPS ini sendiri gitu ya Pak? Baik, tadi kan sudah yang pertama sudah ada yang kebijakan satu ya, nah untuk kebijakan kedua, nah ternyata masih terdapat juga wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan hartanya dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. Jadi gini Bang ya, jadi ketika mungkin para pendengar semua sudah familiar dengan SPT tahunan. SPT tahunan itu kalau kita wajib pajak itu wajib lapor SPT tahunan 5 tahun sekali. Nah dalam SPT tahunan itu yang dilaporkan itu bukan hanya penghasilan kita saja gitu Bang, ada juga seperti harta hutang dan juga daftar anggota keluarga. Nah bisa jadi mungkin kita sudah lapor SPT, namun kita masih malu-malu nih dalam melaporkan harta kita gitu ya. Kalau misalnya PNS kan misalnya wajib lapor LHKPN itu ke KPK. Nah, ketika wajib lapor LHKPN mereka wajib lapor dengan benar tuh Bang. Tapi ketika lapor SPT tahunan mereka nggak usah lapor dengan benar lah, disembunyiin aja deh, nggak usah gitu. Nah Kan kadang terkesan disebut telat-telatin. iya, jadi kalau bahasa kita mungkin ulo-ulo gitu. Jadi ketika kita nggak usah jauh-jauh lah, kita sandingkan saja dengan LHKPN loh, kok beda ya antara LHKPN dengan SPT tahunan. Nah bagi mereka ini yang masih belum melaporkan keseluruhan hartanya dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020, ayo silakan, sekarang lagi ada program diskon, program pengungkapan sukarela hanya sampai dengan 30 Juni, diberikan tarif yang sangat rendah dibandingkan kalau misalnya nanti kita periksa dan kita sanksi yang lebih besar. Insya Allah ayo kita manfaatkan program ini. Gitu. Nah, kalau mudah mumpung ada program amnesti ya, ada potongan besar nih buat Anda yang mungkin kemarin takut buat melapor atau malu karena kalau bahasa belak-belakannya gitu kan. Langsung aja nih mumpung masih ada beberapa bulan lagi, satu bulan lagi lah ya kurang lebih ya, satu bulan lebih kurang ini menuju akhir bulan Juni. Anda masih bisa untuk melaporkannya agar bisa dapat potongan yang lumayan besar juga pastinya. Dan buat abang balik lagi nanti kalau udah stay close on the only point of six FM aja Rela Radio. Kalau udah di Paya 16 FM aja Rela Radio, masih bareng saya Rika Tobi dalam program bincang-bincang hari ini bersama penyuluh dari Ditjen Pajak Provinsi Aceh pastinya terkait dengan program pengungkapan sukarela yang sudah berjalan sejak awal tahun Januari 2022 sampai nanti di akhir bulan Juni 2022 kalau pastinya. Nah kalau tadi kita sudah coba sedikit cerita tentang latar belakang dari program PPS ini sendiri. Nah kalau misalnya bagi mereka yang memang benar-benar menyembunyikan harta dan penghasilannya gitu, apakah kedepannya mereka akan bisa untuk tetap melakukan hal seperti itu lagi atau gimana nih? Ya, jadi bahkan di era keterbukaan sekarang ini tentu harus data, harus informasi kita semakin bebas. Dan ada dua hal yang ingin kita sampaikan ini terkait data dan informasi berhubungan dengan pajak atau dengan DJP, bahwa sebagai bagian dari upaya untuk kemudian bisa meningkatkan penerimaan negara,
Ini DJP sebagai bagian dari komunitas perpajakan dunia ya. Jadi itu ada konsep namanya pertukaran data informasi secara otomatis atau automatic exchange of information. Jadi negara-negara di dunia dan termasuk Indonesia itu saling bertukar informasi, bertukar data. Kalau ada data Indonesia, warga negara Indonesia di luar negeri, DJP akan mendapatkannya sebagai tugas pajak, dan begitu juga kalau ada data warga negara luar yang di Indonesia itu juga dipertukarkan. Nah artinya kondisi terbuka seperti ini maka tentunya akan menimbulkan oknum-oknum ya, kita nggak sebut banyak orang yang masih ingin kerja akan sulit. Ini pasti akan terekspos, pasti akan masuk ke dalam data DJP. Kemudian yang kedua yang ingin kita mau sampaikan bahwa alhamdulillah ini bagian dari upaya untuk terus mengoptimalkan penerimaan negara. DJP oleh pemerintah diberikan kewenangan terkait pengumpulan data dan informasi baik dari instansi maupun dari asosiasi dan juga dari berbagai sumber. Jadi organisasi-organisasi, asosiasi, instansi mereka wajib menyampaikan laporan secara rutin. Nah, laporan ini terbuka, termasuk kalau kita tahu ya misalnya data-data sensitif, misalnya terkait data-data keuangan atau yang lainnya itu masuk semuanya, sehingga tentunya akan sangat memberikan bagi orang atau oknum yang masih ingin menyembunyikan hartanya. Terus kecuali kalau mungkin dia tanam di belakang rumah, tapi kan jadi nggak aman. Nah, jadi itu akan sangat sulit Pak. Jadi maka kenapa kemudian harapannya kita terbuka, mari bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan terus mewujudkan atau memenuhi kewajiban perdagangan kita. Demikian Pak. Kalau itu mungkin masih banyak juga ya, sebenarnya mungkin sudah sesuai dengan target program pengungkapan sukarela ini yang masih belum melaporkan seluruh penghasilan dan hartanya ke belakang ya. Mungkin sudah pengen ikut program ini tapi mungkin masih belum yakin apa sih sebenarnya manfaat yang bakal didapatkan gitu kan. Mungkin abang-abang ini bisa tambahkan kira-kira apa manfaatnya kalau mereka mengikuti program PPSS ini sendiri. Baiklah, ada dua kebijakan Pak dalam program pengungkapan sukarela atau PPS. Yaitu kebijakan pertama seperti kita jelaskan tadi bahwa para alumni TK Amnesty baik wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan yang masih belum melaporkan seluruh asetnya dari tahun 83 sampai dengan 2015 itu manfaatnya tuh ketika mengikuti program ini tidak akan dikenai sanksi pasal 18 itu yang saya sebutkan tadi sampai dengan 200% dari PPh kurang dibayar gitu ya. Nah kemudian data atau informasi yang bersumber dari SPPH atau yang dilaporkan pada program PPS ini nantinya akan diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang PP. Ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau juga penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Dan itu kebijakan satu. Nah untuk kebijakan kedua yaitu wajib pajak orang pribadi, hanya wajib pajak orang pribadi ya, tidak badan. Beda dengan kebijakan yang satu yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPP tahunan 2016 sampai dengan 2020 tidak diterbitkan ketetapan atau tidak diperiksa untuk kewajiban 2016 sampai dengan 2020. Ini luar biasa kalau kita ya. 5 tahun ke belakang tidak diperiksa 2016 sampai dengan 2020. Nah berikutnya juga sama seperti kebijakan satu, data informasi yang bersumber dari SPPH ini atau yang diajukan pada program pengungkapan sukarela ini itu tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan juga penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Sebenarnya juga ya berarti ya untuk program ini sendiri tidak dikenakan sanksi sampai dengan 200% untuk kebijakan yang pertama tadi gitu, dan tidak diperiksa 5 tahun ke belakang untuk kebijakan yang keduanya tadi. Ya, betul Pak. Kalau menurut kami nih sebagai orang pajak aja nih tidak diperiksa 5 tahun ke belakang ini luar biasa sekali nih. Wajib pajak ini cukup melaporkan aset yang belum dilaporkan, kemudian bayar PPh finalnya dari nilai aset yang dilaporkan dalam PPS tersebut, manfaatnya tidak diperiksa 5 tahun ke belakang. Wah ini luar biasa nih Bang. Kalau di karena kalau diperiksa mungkin yang lain bukan juga semua yang lain gitu. Jadi dengan kita secara sukarela mengikuti program ini, kita malah mendapatkan manfaat yang luar biasa besar, sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa wajib pajak ya sebenarnya sudah banyak juga yang memanfaatkan program ini gitu Bang. Oke, mungkin
mulai sedikit kali dari Bang Faisal, dari yang diem aja gitu kan. Kapan periode pelaksanaan program pengungkapan sukarela ini, Bang? Apa benar hanya 6 bulan saja atau mungkin ada periode-periode selanjutnya lagi nanti? Ya benar, jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di tadi disebutkan di PMK 196, sebenarnya di Undang-Undang Administrasi Perpajakan ya, aturannya itu memang hanya dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Jadi setelah tanggal 30 Juni 2022 maka tidak ada lagi tidak ada lagi program pengungkapan sukarela, sehingga wajib pajak kalaupun nanti misalnya yang tadi kerjakan 1, maka dia akan, kalau ada harta yang belum diungkap, dia dikenakan sanksi plus ketetapan plus sanksi 200%. Sementara untuk kebijakan 2, jadi yang 2016 sampai 2020, kalau nanti ada harta atau nanti bisa jadi ada penghasilan yang belum dilakukan, maka DJP itu bisa menghitung atau bisa melakukan pemeriksaan dan menetapkannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi ada tarif yang berlaku, bisa jadi 5%, 15%, 25%, dan 30%. Itu nanti plus lagi sanksi, jadi bisa dibayangkan Bang, kalau sananya ada penghasilan di 2017 tiba-tiba ketahuan misalnya belum dilaporkan, dihitung dan bersanksi. Nah, ini kan lumayan memberatkan ya, maka kenapa kemudian kita himbau, mari sama-sama kita teman-teman di pajak, dan di JPAT dan juga di KPP Pratama yang ada di seluruh Aceh, di seluruh Indonesia, insya Allah akan siap untuk kemudian bisa melayani kepada Ibu dalam pendampingan ya, kalau berikut program sukarela ini. Jadi demikian. Oke, kalau gitu 25 menit kalau benar lepas dari pukul 17 sore hari ini. Dan sebenarnya pengen saya tanya ya, cara untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini ya, apa-apa aja nih syaratnya, tapi sebentar lagi ya, Aceh. Jangan kemana-mana, stay terus panggil Payawan sih, saya pada Aceh, Real Radio. Kalau dari Payawan sih, saya pada Aceh Real Radio. Pasti yang sudah saya juga bilang program bincang-bincang hari ini, hari ke-19 di bulan Mei 2022 dengan tema program pengungkapan sukarela, dan bersama saya masih dengan Bang Fandi dan Bang Faisal ya, dari Fungsional Gubernur Pajak Kanwil DJP Aceh pasti. Bagaimana cara pengungkapan pajak sukarela ini? Mungkin boleh kita dicoba jelaskan. Baik, untuk syaratnya mungkin tidak terlalu sulit ya, yang pasti punya PWP ya, kalau kata pajak pasti punya PWP ya. Kemudian juga membayar pajak penghasilan bersifat final atas pengungkapan korupsi. Jadi misalnya kita harta bersih yang mau kita ungkap itu bisa nilai berapa, kemudian dikalikan tarif sebesar 40% misalnya contohnya, itu tidak dibayarkan PPh finalnya seperti itu. Kemudian juga sudah menyampaikan SPT tahunan tahun 2020. Nah, kemudian kalau memang sedang ada permohonan pengembalian pajak, itu silahkan dicabut dulu. Kemudian juga ada pengurangan atau penghapusan syarat administrasi, kemudian pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan STP, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan juga peninjauan kembali, itu silahkan dicabut dulu permohonannya, baru bisa dilakukan mengajukan permohonan program pengungkapan sukarela jadi gitu. Kemudian apabila wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkannya surat keputusan atau keputusan, itu tidak bisa. Dan terakhir tentunya memiliki harta yang akan diungkapkan, karena namanya juga program pengungkapan sukarela, jadi ada yang ingin diungkapkan sama kita gitu. Yang penting harus jujur Bang. Iya, mengungkapkan perasaannya dengan tulus ya. Itu beda lagi. Nah, mungkin selanjutnya ya, program pengungkapan sukarela ini kan cara mengikutinya dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan ya. Setelah itu membayar pajak atas harta yang diungkapkan tersebut, yang nilainya pasti lebih rendah dibandingkan kalau misalnya pajaknya diperiksa 5 tahun ke belakang seperti itu ya kan. Nah, jadi tarifnya itu kira-kira berapa tuh Bang? Ya, ini tadi kita sudah berulang-ulang berbicara tentang kebijakan 1, kebijakan 2 kan. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan terkait tarif dan terkait subjeknya dan juga terkait asetnya. Kita mau sampaikan begini. Pertama, subjeknya. Tadi kita sudah jelaskan subjeknya itu untuk kebijakan 1 itu yang boleh ikut atau yang berhak untuk mengikutinya adalah wajib pajak, orang pribadi,
dan juga badan. Jadi kalau di pajak ini dikenal ada namanya orang pribadi, kemudian ada namanya badan usaha misalnya. Nah, kemudian kebijakan kedua itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Madi, khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi badan, BPI badan, wajib pajak badan nggak boleh ikut kebijakan yang kedua. Nah, kemudian terkait basis asetnya, tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk kebijakan satu itu untuk WP yang sudah mengikuti amnesti pajak, namun masih terdapat aset per 31 Desember 2015 yang belum dibuka atau yang belum dilaporkan di pengungkapan ketika amnesti pajak. Nah, sementara kalau kebijakan dua itu atas aset yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang kemudian belum diungkap di SPT tahunan 2020. Nah, itu terkait basis asetnya. Nah, baru kemudian kita akan bicara tentang tarifnya. Nah, tarifnya ada 3 tarif, baik untuk kebijakan satu maupun untuk kebijakan dua. Jadi kalau untuk kebijakan satu, tarif pertama adalah 6% dengan syarat aset yang dilaporkan atau dideklar itu, atau kalaupun ada aset luar negeri itu kemudian direpatriasi, dimasukkan ke dalam negeri ya, ke Indonesia, kemudian diinvestasikan ke investasi misalnya seperti ke SBN, kemudian investasi atau industri yang renewable energy. Nah, maka itu akan dapat tarif kecil 6%. Sementara bisa jadi nanti Bapak dan Ibu yang ikut program pengungkapan sukarela ini, tapi hanya misalnya mendeklar aja, hanya mengungkapkan hartanya, atau kemudian ada aset luar negeri yang direpatriasi masuk ke dalam Indonesia, namun investasinya tidak termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, maka itu akan kena tarif 8%. Kemudian ada juga yang hanya deklarasi bahwa dia punya harta di luar negeri, dia nggak masukkan ke Indonesia, tapi kemudian diungkapkan, maka itu akan dikenakan tarif 11%. Itu untuk kebijakan satu. Sementara untuk kebijakan dua itu 12%. Kalau ada aset dari luar negeri kemudian dimasukkan ke Indonesia, kemudian diinvestasikan ke sama seperti tadi SBN, hilirisasi industri-industri yang kemudian berhubungan dengan renewable energy, maka itu akan kena tarif 12%. Tapi kalau cuma declare saja yang ada di dalam negeri atau yang dari luar negeri kemudian direpatriasi masuk ke Indonesia, diinvestasikan tidak ke seperti yang disampaikan, maka itu dikenakan 14%. Sementara untuk declare luar negeri itu dikenakan 18%. Tentu ini besar kalau dibandingkan dengan 5% atau 1%, tapi sebenarnya kecil kalau dibandingkan dengan 30% tarif maksimal ya untuk tahun 2020 bagi orang yang belum mengungkapkan penghasilannya di 10 tahunan. Sesuai peraturan pajak yang seharusnya. Benar, jadi sangat jauh sekali gapnya, dan kami rasa ini sangat-sangat menguntungkan, apalagi tadi Bapak Madi sudah jelaskan tidak akan diperiksa dalam jangka waktu 5 tahun dan juga banyak perubahan lainnya. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, mungkin ya kalau ada calon muda mungkin saat di luar sana yang mau ikut program pengungkapan sukarela ini sendiri, boleh mungkin memberi info apa aja sih yang harus mereka lakukan? Oke. Baik, kalau ini sudah siap nih untuk mengikuti program pengungkapan sukarela yang setelah saya sampaikan tadi seperti KPP dan ada yang diungkapkan, kaulah muda boleh langsung masuk ke DJP online. Nah, bagi kaum muda, bagi wajib pajak semua yang sudah familiar dengan SPT tahunan, pasti juga sudah familiar dengan namanya DJP online, itu sarana untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, di situ juga ada sekarang sudah ada menu yang namanya menu program pengungkapan sukarela. Nah, di aplikasi di menu ini kita bisa melaporkan program ini, jadi tidak perlu menunggu harus masuk kantor, harus hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau Sabtu Minggu tidak seperti itu. Kita buka 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, karena kita sifatnya online semua, benar-benar. Jadi tinggal masuk ke menunya saja, kemudian mengunduh formulirnya, diisi dan kemudian lakukan pembayaran PPN final, kemudian submit. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, tidak lagi menunggu hari masuk kerja. Insya Allah mudah sekali.
Namun bagi wajib pajak yang masih memiliki kira-kira ada kendala, kemudian ada takut-takut, kemudian ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi kita via selain kita ingin promosi loh ya, promosi akun Instagram kita ya, akun Instagram @pajakaceh. Nah, silakan di DM kita, insya Allah akan kita layani, atau juga bisa langsung ke KPP terdekat. Insya Allah akan ada helpdesk atau pegawai pajak yang akan membantu proses untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Seperti itu Bang. Kalau udah buat Anda mungkin masih bingung, boleh langsung DM aja Instagramnya @pajakaceh. Jangan ditanyain nih Instagram pribadinya Bang Fardi atau Bang Faisal. Berikut nanti urusannya. Tidak usah ya. Tidak usah tanyakan pertanyaan percintaan ya. Benar sekali betul. Tanya pajak aja dulu. Nah ini Bang, mungkin seandainya kalau udah ikut program pengungkapan sukarela ini, udah menyampaikan juga surat pemberitahuan pengungkapan harta, dan ternyata masih ada juga harta yang belum diungkapin lagi nih. Apa masih bisa untuk diakomodir untuk selanjutnya? Nah, jadi memang manusia ini tempat lupa ya, tempat salah salah lupa. Oh, salah. Dan memang ini kemudian diakomodir di aplikasi kita di APBS ini, bahwa kalau seandainya kaum muda ikut PPS program pengungkapan sukarela, setelah mengikuti udah melakukan pengungkapan ya, melalui SPPH yang pertama, maka nanti kalau ada harta lagi yang belum diungkap, itu bisa diungkapkan kembali sepanjang masih tanggal 30 Juni 2022. Jadi masih bisa yang kedua, atau malah setelah pulang ke rumah diganti lagi sama istrinya, ada lagi yang belum. Nah, masih bisa yang ketiga sepanjang masih di tanggal 30 Juni 2022. Jadi demikian kemudahan yang diberikan. Namun catatan yang kita sampaikan, kalau seandainya nanti ada SPPH yang ketiga atau pengungkapan ketiga atau keempat atau kelima, kalau nilainya 0, maka itu dianggap membatalkan keikutsertaan. Jadi kalau diisi nilainya 0, membatalkan keikutsertaan, maka kemudian tidak bisa mendapatkan manfaat yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kembali seperti awal. Jadi kemudian. Memang maksimal sekali pukul 23:59 di tanggal 30 Juni Bang ya. Jangan pula nanti kita aja deh ikutnya tanggal 28 aja deh. Jangan. Pasti mundur-mundur lagi. Jangan. Sekarang tuh kalau itu silakan deh, jangan lama-lama. Bikin ya. Nah mungkin boleh Bang ya coba sedikit jelasin nih ke kita dan biar kalau muda juga pada tahu nih harta yang bisa diungkapkan itu apa aja sih sebetulnya. Ya, jadi harta yang bisa diungkapkan itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi segala sesuatu yang kemudian bernilai yang itu menjadi harta. Misalnya kita sampaikan ada uang cash, atau adanya tabungan, atau adanya juga deposito. Kemudian bisa juga logam mulia. Sekarang lagi tren misalnya pada investasi di logam mulia. Kemudian juga bisa saham, kemudian kendaraan motor, tanah dan atau bangunan. Kemudian juga kalau muda banyak nih punya misalnya aset-aset kripto ya, nah itu juga bisa termasuk harta ya, karena kan dia punya nilai. Jadi semua bisa diungkapkan, namun tidak termasuk misalnya handphone yang dipakai untuk bekerja atau yang membuat laptop dipakai untuk bekerja, tapi itu bukan harta yang dimaksud kemudian perlu dilaporkan. Dan memang kita mendengar harta yang paling berharga adalah keluarga, itu juga bukan diungkapkan, tapi dilaporkan di SPP tahunan. Berarti semua harta yang dalam jangka waktu panjang itu kalau bisa dilaporkan ya. Nah mungkin kalau tadi udah dijelaskan tentang berbagai macam tarif untuk program pengungkapan sukarela ini, bisa dibuat simulasi perhitungannya Bang, mungkin biar kita semua bisa lebih paham ketika memutuskan untuk ikut program yang bisa dibilang luar biasa lah ya untuk saat ini nih. Baik. Ini mungkin agak sedikit panjang ya, mungkin kalau udah sedikit bersabar ya. Baik, tadi kita sudah jelaskan tentang tarif PPS ya, ada yang 14, ada yang 18, dan nanti berarti kita sesuaikan dulu dengan tarifnya, kita masuknya kemana nih gitu. Nah, tarif ini akan kita kalikan dengan nilai harta bersih. Nah, untuk kebijakan pertama, harta bersih adalah harta dikurangi hutang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang pengampunan pajak. Sementara untuk kebijakan kedua, harta bersih adalah harta dikurangi hutang sesuai dengan pokok hutangnya. Nah, ini contoh ya, jika harta bersih untuk kebijakan pertama sebesar 100 juta, kebijakan paling tua 100 juta ya.
maka langsung dikalikan tarif, misalnya 8% untuk aset dalam negeri, sehingga pembayaran PPh finalnya adalah sebesar 8 juta rupiah. Nah, dikalikan PPh finalnya, kemudian dimasukkan SPPh-nya, jadi sudah bisa dianggap mengikuti program PPS. Contoh kedua, untuk kebijakan kedua, misalnya karta bersihnya 100 juta juga, sama juga contohnya, namun berbeda tarif. Karena untuk kebijakan kedua, tarifnya itu 14% untuk deklarasi aset dalam negeri, sehingga pembayaran PPh finalnya sebesar 14 juta rupiah, 14% dari 100 juta rupiah. Nah, silakan kemudian dilaporkan di DJP online dan selesai. Jadi tidak ribet sebenarnya. Oke, kalau begitu. Nah, kalau mulai dari kita kan ada ngobrol tentang apa sih program PPS ini, gimana cara untuk mengikuti programnya, syarat-syaratnya. Udah dikasih juga perhitungannya barusan kan sama Bang Pandi nih. Nah, yang bikin saya penasaran nih ya Bang ya, apa sudah banyak para wajib pajak yang mengikuti program PPS ini sendiri Bang? Iya, Bang Ika, jadi kita tentu sangat bersyukur ya banyak wajib pajak yang kemudian sudah menyatakan diri mengikut dalam program pengukuran sukarela ini. Kalau di data kita sampai 45.031 orang dengan surat keterangan sebanyak 52.091 surat keterangan. Artinya bisa jadi ada yang menyatakan 2 kali atau 3 kali bahkan ya. Kemudian pajak yang sudah disetorkan oleh wajib pajak kita ini sampai 8,8 triliun, dan deklarasi hartanya juga luar biasa, ada 88 triliun wilayah harta bersih, kemudian deklarasi luar negeri juga sampai 6,8 triliun. Jadi memang kita tentu sangat bersyukur banyak yang sudah ikut program ini, namun tentu kita terus mengajak di waktu tersisa 1 bulan lebih 1 minggu ini, mengajak kepada wajib pajak lainnya, mari manfaatkan program pengukuran sukarela ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depan bisa jadi tidak ada lagi program-program serupa seperti ini. Harapannya juga bagi yang sudah sertakan diri pada program ini, kalau seandainya kira-kira sudah clear SPP atau penghasilan dan harta tahun-tahun yang sebelumnya dari sebelumnya, maka mari ke depan kita sama-sama perbaiki, laporkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Jadi saya rasa demikian. Oke, kalau udah 45.000 lebih orang yang sudah melaporkan untuk program PPS ini sendiri, ya kan? Apakah Anda salah satunya atau mungkin Anda salah satu yang belum, ya kan? Seperti saya mungkin, ya. Nah, boleh langsung aja ya kita coba untuk bantu pemerintah dalam hal membayar pajak pastinya ya. Dan ya sebentar kita bakal balik lagi untuk sesi terakhir pastinya. Jangan kemana-mana, kalau udah stay plus lagi. Ini kayak mana sih FM Banace Real Radio. Kalau kayak mana sih FM Banace Real Radio. Bareng saya masih ada nih ya Bang Pandi dan Bang Faisal pastinya. Nah Bang, mungkin ini kan ada sesi terakhir ya. Harapan dan pesan Bang Pandi dan Bang Faisal nih untuk para kawan muda selaku wajib pajak yang di luar sana terkait program pengungkapan sukarela ini apa? Ya, saya duluan ya. Jadi bagi kaum muda semuanya, kita tentu sangat berharap bahwa mari pahami berbagai hal atau berbagai manfaat yang ada dari program pengungkapan sukarela ini. Kenapa? Karena ini tentunya akan memberikan sebuah nilai bagaimana kemudian pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak semuanya menjadi lebih baik. Kemudian harapan kita tentunya ini bisa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara. Saya rasa demikian. Saya menutup ya. Jadi jangan lupa sekali lagi waktunya tuh hanya tinggal 1 bulan 1 minggu. Sangat terbatas ya waktunya, hanya sampai dengan akhir Juli 2022. Ayo, mari segera manfaatkan, jangan menunggu detik-detik terakhir. Karena bisa jadi nanti kalau detik-detik terakhir malah gangguannya malah lebih besar gitu ya, sinyalnya atau bagaimana. Kami juga sangat terbuka dalam hal terdapat pertanyaan dari pendengar semua secara teknis dan juga hal-hal lainnya tentang program pengungkapan sukarela. Jangan lupa di follow akun Instagram kita @pajakaceh. Silakan DM kita, insya Allah juga semua informasi terbaru soal perpajakan akan segera kita share pada akun Instagram @pajakaceh. Lagi gimana? Sudah Follow ya kalau ya, kalau ya @pajakaceh pasti ya.
Nah, kalau muda penting sekali untuk kita bisa teredukasi akan pentingnya taat akan pajak saat usia remaja. Karena dengan begitu kita akan dengan sukarela taat akan pajak di saat kita sudah berstatus wajib pajak di kemudian hari. Karena seperti yang kita tahu akan banyak manfaat dari pajak itu sendiri, tidak hanya untuk negara, yang pasti akan bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita juga pastinya. Satu kata-kata bagus dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang pernah berkata di salah satu press conference yang pernah ia hadiri, pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat pula. Kalau rapuh, entah itu osteoporosis ataupun salah bentuk, maka tubuh pun akan ikut terkena dampaknya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Faisal, Bang Fatia sudah menyempatkan hadir datang ke radio kita. Terima kasih. Ya, dan akhir kata kalau muda dari Mataram Musik dan Informasi Jalan Rama Setia Lampase Kota Banda Aceh, Niko Yaman Musik FM Banda Aceh Radio, saya Dika Pami pamit undur diri. Ketemu lagi di program bincang-bincang lainnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.